perkenalan dulu ya. Nama aku Anissa Sandia Yusuf, bisa dipanggil Anissa. Sama Teh Anja. Nah, sekarang aku mau lanjut pembahasan dari teman-teman tadi dari seperti yang sudah disampaikan sebelumnya mengenai tindakan darurat tiba-tiba dalam masa terlibat. Nah, kan tadi ya sudah dijelaskan ya. Aku mau ulang sedikit ya. Jadi gempa bumi itu adalah gempa yang adalah bencana alam yang alami, tidak bisa diprediksi. Kita nggak tahu kapan terjadinya gempa, walaupun misalnya ada BMKG, tapi kan pada saat sebelum kejadian BMKG itu kan tidak benar-benar kayak nanti sore misalnya bakal ada gempa kan kayak gitu ya. Jadi cuma peringatan-peringatan aja gitu. Cuma kayak sekarang di daerah sini udah mulai ada getaran, harusnya waspada. Nah tapi kan nanti bakal ada gempanya itu nggak tahu apa gitu. Nah melanjutin pembahasan yang tadi, kalau misalnya kita sedang berada di ruangan yang tinggi gitu ya, yang bertingkat, pasti proses evakuasinya itu lumayan lama gitu, karena kita harus turun tangga dulu. Apalagi kalau misalnya posisi kita berada di lantai yang atas, misalnya di sini ada berapa lantai? Ada 4 lantai ya, misalnya teman-teman sedang berada di lantai 4. Tiba-tiba alhamdulillah terjadi gempa. Apakah teman-teman selama di sini pernah merasakan terjadi gempa? Pernah. Gimana keadaannya? Teman-teman lagi gimana kondisinya? Lagi di kampus, lagi tiduran. Ada yang lagi di kamar? Kamarnya lagi di atas. Lantai 2. Gimana keadaannya? Kayak bencana aja sebenarnya. Nah, terus refleks kalian kayak gimana ketika ada goncangan itu? Nge-freeze ya. Pasti karena kita tuh panik ya, manusiawi alamiah gitu ketika misalnya terjadi goncangan, kayak kita tuh merasakan dulu benar-benar kayak itu beneran ada gempa, atau misalnya kita yang kayak pusing aja gitu, benar-benar pasti rasa-rasa dulu gitu ya, rasa dulu apakah ini benar terjadi gempa atau enggak gitu. Nah baru kadang kalau misalnya ada goncangan susulan, nah baru kita panik, benar-benar panik mau keluar gitu. Nah misalnya kita kan ada yang gempa itu bertahap, ada yang benar-benar dari yang kecil dulu, benar-benar sedang, terus ada juga yang tiba-tiba besar. Kan kalau misalnya gempa yang tiba-tiba besar, kita mau ngambil waktu buat ke bawah gitu kan kadang lama gitu ya, apalagi kita berada di lantai yang atas. Nah, bagaimana ketika misalnya kita berada di kamar, tiba-tiba goncangannya langsung besar dan jalur evakuasinya tertutup, tiba-tiba tertutup. Nah, ini ada tindakan darurat kita terjebak. Gimana kalau misalnya kita nggak sempat keluar, mau keluar juga kesangkan. Nah, kalau misalnya kita terjebak di dalam ruangan saat terjadi gempa, nah, apa sih yang harus kita lakukan? Tadi ini juga sempat disinggung sama teman-teman. Kita harus tetap tenang dan jangan panik. Gimana sih kan misalnya kalau ada gempa, ya pasti panik gitu ya. Ya nggak apa-apa, emang manusiawi, tapi coba kita tenangkan dulu. Karena kalau kita panik pun, itu juga kadang kita nggak bisa berpikir jernih. Kayak panik aja, benar-benar panik, tapi kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. Benar-benar, lalu gimana? Benar-benar panik aja, tapi nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan teman-teman, kita kasih tahu di sini kalau ada gempa, usahakan diri kita tetap tenang, jangan panik dan jangan membuat gerakan-gerakan yang berlebihan gitu. Apalagi misalnya kita langsung lari. Kalau misalnya ada gempa, misalnya posisinya kita udah di dalam, pintu tertutup, kita nggak tahu mau kemana, mendingan kita diam aja, diam di ruangan, tapi dengan catatan hindari area-area yang berpotensi terkena guncangan. Atau tadi yang kata kita bilang, kita tuh harus berlindung misalnya di bawah meja kalau ada meja. Kalau ada meja kita berlindung di bawah meja, atau kita menghindari daerah kaca, pinggir-pinggir kaca, atau di tengah kayak gini, karena ini berpotensi tertimpa runtuhan dari malam ya. Nah, kalau misalnya gimana teh misalnya nggak ada tempat untuk berlindung, kayak misalnya kolong atau misalnya ini meja, sebisa mungkin kita mencari kayak ujung-ujung tembok ini di pojokan, karena di pojokan itu
si bangunannya lebih agak lebih kuat karena menopang ini dua sudut itu. Beda sama kayak di rumah ini kan kita benar-benar gak ada hal-hal ini ya. Tapi usahakan bagian-bagian vital kita kayak misalnya kepala, dada itu terhalangi. Kita tuh misalnya ngambil benda yang bisa menghalangi kita dari rujukan, kayak meja misalnya, atau misalnya di bawah meja atau benda yang agak keras itu kita melindungi bagian kepala kita. Tetap aja ya kalau misalnya kita berada di rujukan, tetap harus melindungi diri kita dari rujukan, karena yang paling aman itu adalah tentu yang di bawahnya. Jadi kalau misalnya nggak ada banget gitu. Yang paling penting di pojokan gitu. Kalau misalnya sudah ada benda. Nah ini cari tempat berlindung yang aman dan tetap yang tempat tidak berjalan kaki. Jadi ingat tadi kalau kita misalnya ada di dalam ruangan terjebak, kita harus tetap tenang di dalam ruangan. Jangan melakukan jangan misalnya mau maksa keluar sedangkan di luar itu jalannya tertutup, terus maksa ngedobrak pintu. Mending kita diam di dalam biar aman, karena pada saat gempa ini yang paling penting adalah keselamatan diri kita ya. Jadi kalau misalnya sempat keluar ya enggak sempat keluar gitu. Tapi kalau misalnya nggak sempat keluar, mending kita diam aja di tempat yang aman sampai guncangannya benar-benar berhenti. Kita pastiin apakah masih ada area-area yang mau rubuh gitu kan, misalnya ini kelihatan mau rubuh, mending menunggu dulu. Kemudian periksa kondisi kita sebelum kita bergerak. Ketika misalnya kita sedang berada di bawah meja, ketika guncangannya sudah berhenti, kita jangan langsung keluar, tapi pastikan dulu ini gempanya beneran berhenti atau enggak gitu. Karena takutnya ketika kita mau keluar, ketika kita berada di atas, pas kita di tangga misalnya ada lagi dan ada runtuhan yang meruntuh, kan itu juga bahaya ya. Nah, dan menandai keberadaan Anda jika terjebak. Kalau misalnya kita ada di lantai atas, misalnya orang lain kan udah keluar, kita sama teman kita masih di atas. Orang lain kan nggak ada yang tahu ya apakah masih ada orang di atas atau enggak. Nah kita tuh kasih sinyal, kasih kode, misalnya pukul apa gitu yang keras, biar orang yang di bawah atau yang masih di lantai itu tahu untuk masih ada orang di atas, jadi harus diselamatkan gitu. Atau misalkan kita tuh selalu pegang HP gitu ya, Nah kita telepon teman, ini masih di atas gitu. Nanti kita juga tunggu di ruang tersebut, tunggu di posisi yang tadi, jangan kemana-mana, nunggu bantuan datang. Nah, terus hindari penyalaman api atau listrik, karena misalnya kalau ketika gempa, takutnya ada kebocoran listrik atau gas. Ketika kita mematikan api, itu takutnya jadi nyamber. Nah, terus cari jalan keluar apa namanya, kita lakukan hal-hal. Nah teman-teman, ketika kita berada di suatu tempat, kita tuh harus tahu jalur-jalur tempat itu. Teman-teman udah berapa lama di sini? Baru 3 bulan. Nah teman-teman misalnya coba disini berkeliling di mana aja sih, apakah di sini ada jalur evakuasinya? Kalau misalnya di sini cuma tangganya sini ini aja. Kalau misalnya ada bencana kan, naudzubillah, kita tuh harus pergi kemana? Nah kalau kita udah tahu kan, kita harus lari ke sini gitu. Jalurnya masih ke sini. Nah kalau misalnya jalur tertutup, harus jalan mana? Itu kan kita harus berpikir, harus tahu, kita harus prepare dari sebelumnya. Kalau misalnya kita nggak tahu arah-arah atau kawasan di sini itu, kita bingung gitu, nanti mana ya arahnya. Kalau bisa tinggal utama ketutup nih, udah tutup utama bongkar-bongkar bangunan gitu. Kita harus mengetahui ketika kita berada di suatu tempat, mengetahui kondisinya gitu. Ini jalurnya kemana aja, apakah ada pintu belakang, misalnya pintu belakang ke belakang sini, selain di pintu depan boleh nanti coba cek ya di sini. Nah kemudian komunikasi dengan diri tadi ya, kalau misalnya kita udah terjebak nih, kalau kita pegang HP, kita harus komunikasi sama teman, ini masih di atas nih, kita masih di atas gitu. Tolong dong maksudnya hubungi. Kan biasanya suka ada, kalau misalnya kompanya besar, nanti pasti ada tim tanggap darurat. Nanti juga kalian tunggu aja dengan tenang sendiri, jangan melakukan gerakan-gerakan yang memicu ada reruntuhan lagi. Diam aja di posisi itu, tenang.
nanti insya Allah juga ada yang nolongin ke atas. Boleh ya? Nah ini upaya preventif dalam mitigasi bencana gempa. Emang kita tuh gak bisa memprediksi gitu ya, gak bisa mencegah gitu, gak bisa mencegah adanya gempa. Tapi kita bisa mempersiapkan gitu agar kita tuh bisa selamat lah mencegah atau mengurangi resiko kita tuh celaka gitu, atau kita tuh terluka. Nah, apa aja sih? Boleh saya? Nah, apa yang harus disiapkan? Yang pertama, pengetahuan dasar tentang gempa. Nah, ini ya teman-teman sekarang sedang mendapat pengetahuan dasar dari tadi. Apa aja sih gempa itu? Misalnya ada gempa tektonik, vulkanik, penyebabnya, resikonya. Terus bagaimana sih cara mengamankan diri jika kita sedang menghadapi gempa tersebut? Ini kalian tuh penting gitu, teman-teman tuh penting mengetahui dasar-dasar pengetahuan mengenai gempa, karena biar teman-teman pas ada gempanya udah tahu apa yang harus dilakuin gitu, minimal oh kita tuh harus ngapain aja gitu. Nah terus ada mengetahui jalur evakuasi dan tentukan pilih pukul yang aman di bawah itu. Nah kita tuh harus tahu jalur evakuasinya kemana, misalnya ketika guncangannya sedikit ya oh udah ada tanda-tanda indikasi gempa, kalian bisa turun misalnya dari atas turun, tapi tetap tenang gitu, jangan desak-desakan, karena kalau kalian desak-desakan bisa jadi kalian juga yang terluka satu sama lain. Jadi harus tetap tenang, teratur gitu ya, teratur terus harus tahu jalan evakuasinya langsung keluar. Nah pas di luar teman-teman juga harus menghindari area gedung, karena kan bisa jadi area-area gedung ini kalau misalnya kita di lapang terus area gedungnya ini kita ada bencana lagi, bisa jadi kan ada bongkahan atau misalnya bongkahan tembok gitu ya. Nah khawatirnya terjadi luka karena disebabkan ada bongkahan yang jatuh, kita harus pergi ke lapang yang luas, hindari gedung-gedung yang tinggi. Kita harus misalnya larinya kemana agak jauh kan, jangan kita di sini ada ST kan gedungnya tinggi, di sini tinggi ya, lapangnya cuma segini gitu. Kalau misalnya guncangannya besar, takutnya dikhawatirkannya teman-teman tadi yang di situ tetap kena gitu. Jadi harus pergi ke luar yang lebih aman. Kemudian persiapkan perlengkapan darurat. Nah teman-teman tuh ketika di kamar harus menyiapkan peralatan-peralatan yang penting, misalnya surat-surat yang penting atau barang-barang yang kecil yang benar-benar penting itu disatuin di satu lokasi yang gampang kalian ambil. Atau kalau perlu kalian itu disediain satu tas darurat, misalnya ketika ada bencana apapun kalian tinggal ambil itu. Jadi harus surat di mana misalnya ini di mana gitu. Kita nggak perlu khawatir lagi, jadi tinggal ambil satu tas itu aja. Jadi udah dikumpulin di satu tempat, laptop barang-barang penting ya, yang misalnya kayak ya laptop, surat-surat penting itu penting banget, KTP yang kayak gitu disatuin di satu tempat yang kalian bisa jangkau gitu. Nah kemudian menjaga keamanan di dalam ruangan, amankan peraturan dan jangan sekarang menjaga di atas lemari. Nah tadi kan kata teman-teman ketika ada bencana yang bagian atas itu lebih terasa bencananya. Jadi usahakan seperti misalnya menyimpan koper, apapun yang berat-berat itu di bawah. Jadi ketika misalnya ada bencana, nah takutnya benda-benda yang berat itu lebih jatuh gitu, pas kalian mau lari jatuh. Jadi kalau benda-benda berat itu usahakan disimpannya di bawah. Yang paling penting jaga ketenangan dan latihan kontrol diri, karena materi-materi ini kalau misalnya kalian lagi panik pasti nggak bisa mikir, kalau misalnya kalian lagi tenang dan nggak bisa mengontrol diri atau emosi gitu. Jadi kalian latihlah, bisa kok gitu. Walaupun susah deh, pasti kalau pas ininya pasti panik ya, tapi bisa kok kalian tenangin diri, kontrol emosinya, insya Allah itu bisa. Dan kalian bisa berpikir jernih gitu, apa aja sih yang harus dilakuin. Mungkin itu saja dari aku gitu mengenai pemanfaatan preventif itu apa yang harus dilakukan.